Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Devi Sapriansyah dari kelas 10A absen 26 SMAN 71 Jakarta. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang teks biografi yang ditugaskan oleh Bu Heni Wahyu Ningatri SPD selaku guru bahasa Indonesia saya. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, jadi kali ini saya akan membahas tentang teks biografi. Teks biografi adalah teks yang berisi kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Biografi menceritakan perjalanan hidup tokoh, mulai dari masa kecil, pendidikan, karir, hingga pencapaiannya. Tujuannya yaitu memberikan informasi tentang kehidupan tokoh, menjadi teladan atau inspirasi bagi pembaca, menghargai perjuangan dan prestasi seseorang, dan yang terakhir menyampaikan nilai moral dari kehidupan tokoh. Ciri-cirinya yaitu yang pertama berisi fakta berdasarkan kisah nyata, yang kedua ditulis dalam bentuk narasi, yang ketiga menggunakan sudut pandang orang ketiga, yang keempat disusun secara kronologis, dan yang terakhir memuat tokoh yang memiliki pengaruh atau prestasi. Dan strukturnya yang pertama ada orientasi yaitu pengenalan tokoh, yang kedua ada peristiwa penting yaitu perjalanan hidup tokoh, yang terakhir ada reorientasi atau penutup dan kesan penulis. Lalu ada kaidah kebahasaannya. Yang pertama menggunakan kata kerja tindakan, lalu menggunakan kata hubung waktu, menggunakan kata ganti orang ketiga, mengandung keterangan waktu dan tempat, banyak memakai kalimat aktif. Nah, di sini ada contohnya. Saya mengambil contoh dari Raden Saleh Syarif Bustaman. Raden Saleh Syarif Bustaman adalah seorang pelukis terkenal Indonesia yang lahir pada tahun 1811 di Terboyo, Semarang, Jawa Tengah. Ia dikenal sebagai pelopor seni lukis modern di Indonesia dan tokoh penting dalam perkembangan seni rupa Nusantara. Sejak kecil, Raden Saleh sudah menunjukkan minat dan bakat dalam bidang seni lukis. Bakatnya menarik perhatian orang Belanda sehingga ia mendapat kesempatan belajar melukis di Eropa, khususnya di Belanda dan Jerman. Di sana Raden Saleh mempelajari banyak aliran melukis, yaitu seperti aliran romantisme, yang kemudian sangat mempengaruhi gaya lukisannya. Karya-karya Raden Saleh banyak menggambarkan alam, satwa liar, serta peristiwa-peristiwa penting, seperti lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Lukisan tersebut tidak hanya memiliki nilai seni tinggi, tetapi juga mengandung pesan sejarah dan nasionalisme. Raden Saleh wafat pada tahun 1880 di Bogor, Jawa Barat. Hingga kini ia dikenal sebagai seniman besar yang berjasa memperkenalkan seni lukis Indonesia ke dunia internasional. Lalu kesimpulannya, teks biografi penting untuk mengenali tokoh, dan mengambil pelajaran dari perjalanan hidupnya. Biografi dapat menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda. Kalian masih penasaran gak sih tentang Raden Saleh? Kalau masih penasaran, kalian bisa simak video berikutnya ini. Selamat menyaksikan guys. Saleh Syarif Bustaman adalah seorang pelukis Hindia Belanda beretnis Jawa yang menjadi pionir seni modern Indonesia. Lukisannya merupakan perpaduan romantisisme yang sedang populer di Eropa saat itu dengan elemen-elemen yang menunjukkan latar belakang Jawa si penulis. Masa kecilnya, Raden Saleh dilahirkan dalam sebuah keluarga Jawa ningrat. Adalah seorang bangsawan yang merupakan putra dari Raden Syarif Hussein yang merupakan putra langsung dari Kiai Ngabehi Kertoboso Bustam. Sejak usia 10 tahun, ia diserahkan pamannya, Bupati Semarang, kepada orang-orang Belanda atasannya di Batavia. Kegemarannya menggambar mulai menonjol sewaktu bersekolah di sekolah rakyat atau Volksschule. Keramahannya bergaul memudahkannya masuk ke lingkungan orang Belanda dan lembaga-lembaga elit Hindia Belanda. Seorang kenalannya, Prof. Caspar Reinward, pendiri Kebun Raya Bogor sekaligus Direktur Pertanian, Kesenian, dan Ilmu Pengetahuan untuk Jawa dan pulau sekitarnya, menilainya pantas mendapat ikatan dinas di departemennya. Kebetulan di instansi itu ada pelukis keturunan Belgia A.A.J. Payen yang didatangkan dari Belanda untuk membuat lukisan pemandangan di Pulau Jawa untuk hiasan kantor Departemen van Koloniën di Belanda. Payen tertarik pada bakat Raden Saleh dan berinisiatif memberikan bimbingan tentang menggambar dan melukis kepadanya. Payen memang tidak menonjol di kalangan ahli seni lukis di Belanda.
Tetapi mantan mahaguru Akademi Seni Rupa di Doornik, Belanda, ini cukup membantu Raden Saleh mendalami seni lukis barat dan belajar teknik pembuatannya, misalnya melukis dengan cat minyak. Payen juga mengajak pemuda Saleh dalam perjalanan dinas keliling Jawa mencari model pemandangan untuk lukisan. Ia pun menugaskan Raden Saleh menggambar tipe-tipe orang Indonesia di daerah yang disinggahi. Terkesan dengan bakat luar biasa anak didiknya, Payen mengusulkan agar Raden Saleh bisa belajar ke Belanda. Usul ini didukung oleh Gubernur Jenderal Van der Capellen yang memerintah waktu itu, setelah ia melihat karya Raden Saleh. Tahun 1829, nyaris bersamaan dengan patahnya perlawanan Pangeran Diponegoro oleh Jenderal Hendrik Marcus de Kock, Capellen membiayai Saleh belajar ke Belanda. Namun keberangkatannya itu menyandang misi lain. Dalam surat seorang pejabat tinggi Belanda untuk Departemen Van Koloniën tertulis, selama perjalanan ke Belanda, Raden Saleh bertugas mengajari Inspektur Keuangan Belanda Delingnya tentang adat istiadat dan kebiasaan orang Jawa, bahasa Jawa, dan bahasa Melayu. Ini merupakan kecakapan lain Raden Saleh. Pada saat dia belajar di Eropa, 2 tahun pertama di Eropa ia pakai untuk memperdalam bahasa Belanda dan belajar teknik mencetak menggunakan batu. Sedangkan soal melukis, selama 5 tahun pertama ia belajar melukis potret dari Cornelis Kruseman dan tema pemandangan dari Andreas Schelfhout, karena karya mereka memenuhi selera dan mutu rasa seni orang Belanda saat itu. Kruseman adalah pelukis istana yang kerap menerima pesanan pemerintah Belanda dan keluarga kerajaan. Raden Saleh makin mantap memilih seni lukis sebagai jalur hidup. Ia mulai dikenal, malah berkesempatan berpameran di Den Haag dan Amsterdam. Melihat lukisan Raden Saleh, masyarakat Belanda terpengah. Mereka tidak menyangka seorang pelukis muda dari Hindia dapat menguasai teknik dan menangkap watak seni lukis barat. Saat masa belajar di Belanda usai, Raden Saleh mengajukan permohonan agar boleh tinggal lebih lama untuk belajar Wisland, Met, and Werktuigkunde. Ilmu pasti, ukur tanah, dan pesawat selain melukis. Dalam perundingan antara Menteri Jajahan Raja William I dan pemerintah Hindia Belanda, ia boleh menangguhkan kepulangan ke Indonesia. Tapi beasiswa dari kas pemerintah Belanda dihentikan. Saat pemerintahan Raja William II, ia mendapat dukungan serupa. Beberapa tahun kemudian, ia dikirim ke luar negeri untuk menambah ilmu. Misalnya Dresden, Jerman. Di sini ia tinggal selama 5 tahun dengan status tamu kehormatan kerajaan Jerman dan diteruskan ke Weimar, Jerman. Ia kembali ke Belanda tahun 1844. Selanjutnya, ia menjadi pelukis istana kerajaan Belanda. Wawasan seninya pun makin berkembang seiring kekaguman pada karya tokoh romantisme Ferdinand Victor Eugene Delacroix, pelukis Prancis legendaris. Ia pun terjun ke dunia pelukisan hewan yang dipertemukan dengan sifat agresif manusia. Mulailah pengembaraannya ke banyak tempat untuk menghayati unsur-unsur dramatika yang ia cari. Saat di Eropa, ia menjadi saksi mata revolusi Februari 1848 di Paris yang mau tak mau mengaruhi dirinya. Dari Perancis, ia bersama pelukis Prancis kenamaan Horace Vernet ke Aljazair untuk tinggal selama beberapa bulan pada tahun 1846. Di kawasan inilah lahir ilham untuk melukis kehidupan satwa di padang pasir. Pengamatannya itu membuahkan sejumlah lukisan perkelahian satwa buas dalam bentuk figura-figura besar. Negeri lain yang ia kunjungi antara lain Austria dan Italia. Pengembaraan di Eropa berakhir tahun 1851 ketika ia pulang ke Hindia bersama istrinya, wanita Belanda yang kaya raya. Pada saat kembali ke Belanda, Raden Saleh mengadakan kegiatan melukis selama 20 tahun di Eropa, khususnya di Coburg, Jerman. Pada tahun 1852, Saleh kembali ke Hindia Belanda. Ia bekerja sebagai konservator lukisan pemerintahan kolonial dan mengerjakan sejumlah potret untuk keluarga kerajaan Jawa. Sambil terus melukis pemandangan,
Namun dari itu, ia mengeluh akan ketidaknyamanannya di Jawa. Di sini orang hanya bicara tentang gula dan kopi dan gula, ujarnya di sebuah surat. Saleh membangun sebuah rumah di sekitar Cikini yang didasarkan Istana Kallenberg, di mana ia pernah tinggal saat berada di Jerman. Dengan taman yang luas, sebagian besarnya dihibahkan untuk kebun binatang dan taman umum pada 1862 yang tutup saat peralihan abad. Pada 1960, Taman Ismail Marzuki dibangun di bekas taman tersebut dan rumahnya sampai sekarang masih berdiri sebagai rumah sakit PGI Cikini. Pada 1867, Raden Saleh menikahi gadis keluarga Ningrat keturunan Keraton Yogyakarta bernama Raden Ayu Danudirja dan pindah ke Bogor, di mana ia menyewa sebuah rumah dekat Kebun Raya Bogor yang berpemandangan Gunung Salak. Di kemudian hari, Saleh membawa istrinya berjalan-jalan ke Eropa, mengunjungi negeri-negeri seperti Belanda, Prancis, Jerman, dan Italia. Namun istrinya jatuh sakit saat di Paris. Sakitnya masih tidak diketahui hingga sekarang, dan keduanya pun pulang ke Bogor. Istrinya kemudian meninggal pada 31 Juli 1880 setelah kematian Saleh sendiri 3 bulan sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.